Seringkali pembaca kitab suci menemukan ada gambaran Allah yang berbeda dari Allah Perjanjian Lama dengan Allah Perjanjian Baru. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa bagian gambaran Allah yang diungkap dalam Perjanjian Lama itu sangat amat berbeda dengan gambaran Allah atau Yesus dalam Perjanjian Baru. Ketika saya ditanya pertanyaan ini, mengapa Allah dalam Perjanjian Lama kok kejam, pencemburu, membunuh, menyuruh membunuh dan lain sebagainya? Saya mengajak teman-teman untuk membaca gambaran Allah dalam Perjanjian Lama secara lengkap. Artinya, gambaran Allah dalam Perjanjian Lama bukan cuma itu aja, tetapi Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi, Allah yang berkorban, Allah yang mencintai manusia, orang-orang pilihannya secara luar biasa. Itu juga bisa kita temukan dalam teks-teks Perjanjian Lama. Pertanyaan berikut adalah, kenapa Allah dalam Perjanjian Lama dipahami secara kejam seperti itu? Yang saya bisa katakan adalah, yang berproses bukan Allahnya, tetapi manusianya. Allah dengan kesempurnaannya mengasihi manusia, tetapi manusia mempunyai keterbatasan. Figur orang Israel dalam Perjanjian Lama itu mereka tidak langsung hebat, tidak langsung memahami Allah seutuhnya. Mereka pun berproses dalam mengenal Allah. Mengapa? Karena Allah adalah misteri. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, orang-orang Israel diajak untuk mengenal Allah dalam sejarah mereka. Nah, dalam tahap-tahap awal mereka mengenal Allah, mereka menangkap Allah yang gambarannya kejam seperti itu. Tentang gambaran Allah yang kejam, saya punya analogi seperti ini. Waktu saya masih kecil, saya seringkali leyeh-leyeh di sofa, tangan saya begini. Melihat saya seperti itu, nenek saya langsung marahin saya, jangan kayak gitu tangannya. Katanya Pak Malik nyumpahin orang tua mati. Dari kecil saya takut setengah mati kalau saya begini lagi. Sampai gede ke bawah. Waktu teman-teman saya ke pantai, mereka mah woles-woles aja tangannya begini di pinggir pantai. Saya ketakutan setengah mati. Nah, teman-teman, ungkapan Pak Malik nyumpahin orang tua mati dengan tangan begini tidak bisa dipahami secara harafiah. Tetapi saya dengan umur saya waktu itu 9 tahun hanya bisa dibilangin, kamu kalau tidak bantuin orang tua kamu cuma santai-santai, orang tuamu kecapean, nanti cepat mati. Itu maksudnya dari kata pemali ini. Nah, waktu saya masih kecil kalau dibilangin bantuin orang tua, sayangi orang tua, itu mungkin saya nggak nangkep seutuhnya. Hanya dengan kata-kata Pak Mali nyumpahin orang tua mati, efeknya masih saya ingat sampai sekarang, bahwa dalam hidup saya nggak boleh santai-santai, harus rajin membantu orang tua. Nah, saudara-saudara terkasih, guys, orang-orang Israel yang berkenalan di tahap awal dengan Allah hanya bisa mengenali Allah, maksud Allah dengan kata-kata yang seperti itu. Contoh perintah Allah kepada Saul dalam 1 Samuel, di situ Allah menyuruh Saul untuk menghabisi seluruh orang Amalek, laki-laki, perempuan, anak-anak maupun siap kambing domba harus dibunuh semuanya. Gambaran Allah yang sepertinya kejam seperti itu, itulah cara Allah dalam mendidik orang Israel sehingga orang Israel bisa menjaga kemurnian mereka. Jadi syukur kepada Allah, pengenalan manusia terhadap Allah ini makin lama makin berkembang, berpuncak dalam diri Yesus Kristus yang adalah wajah Allah sendiri. Dalam diri Yesus kita bisa mengenal Allah dan rencananya, Allah yang begitu mengasihi saya dan juga Anda.